Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rahyu Hidayat, kelas 2A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan ke-10 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridhayandi SHMH yang akan menjelaskan tentang bab 4 hubungan sebab akibat. Yang pertama, tujuan dari ajaran sebab akibat. A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori ajaran sebab akibat. Teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak dari von Bury. Menurut teori ini, suatu tindakan dapat dikatakan menimbulkan akibat tertentu sepanjang akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari tindakan pidana tersebut. Karena itu, suatu tindakan harus merupakan conditio sine qua non atau syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Semua syarat sebab harus dipandang setara. Konsekuensi teori ini kita dapat merunut tiada henti sebab suatu peristiwa hingga ke masa lalu. Beberapa ahli menyatakan teori ini tidak mungkin digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena terlalu luas. Teori individualisasi atau pengujian causa proxima. Dalam ajaran causa proxima, sebab adalah syarat yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Peristiwa pidana dilihat secara incorrecto atau post factum. Di sini hal khusus diatur menurut pandangan individual, yaitu hanya ada satu syarat sebagai musahab timbulnya akibat. Dalam tataran praktik harus dilihat pembuktiannya, apakah dalam pembuktian forensik terbukti mengenai pertanggungjawaban pidana, maka harus dilihat terpenuhi tidaknya unsur pidana serta unsur kesalahan dari tindak pidana yang dikenakan terhadap terdakwa. Kemudian ada teori generalisasi dari Traeger. Teori ini hanya mencari satu saja dari sekian banyak sebab yang menimbulkan akibat yang dilarang. Termasuk dalam teori ini adalah teori adekuat dari von Kries, yakni musabab dari suatu kejadian adalah tindakan yang dalam keadaan normal dapat menimbulkan akibat atau kejadian yang dilarang. Keadaan yang normal dimaksud adalah bila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan saat itu yang memungkinkan timbulnya suatu akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif, yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat ketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kries. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kries adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat.